Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Haryanto dari kelas 12 akuntansi SMKBM Hancapudi 2 Medan. Jadi di video kali ini Nazla bakalan ngejelasin bahan presentasi Nazla yang berjudul iklan. Gimana kelanjutannya? Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini guys, ini bahan presentasi Nadla, yaitu iklan, tentang iklan. Jadi tujuan pembelajarannya itu ada pengertian teks iklan, fungsi teks iklan, struktur teks iklan, dan rumus teks iklan, dan syarat teks iklan. Jadi kita harus tahu pengertian teks iklan itu apa. Teks iklan adalah suatu media komunikasi yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi kepada target atau audiens dengan tujuan untuk mempengaruhi, mempromosikan, mengingatkan, menginformasikan, melarang, membujuk, merayu target atau audiens. Dan teks iklan juga memiliki pengertian secara khusus tergantung dari jenis iklan yang ingin dibuat. Untuk iklan sebuah produk misalnya, teks iklan merupakan salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena daya jangkauannya yang luas dan masif. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Jadi fungsi teks iklan itu ada 3. Yang pertama sebagai persuasi atau upaya pendekatan atau mengarahkan konsumen untuk membeli. Sebagai informasi yaitu menyampaikan produk baru. Yang ketiga sebagai reminder atau pengingat. Iklan atau juga mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Struktur teks iklan itu ada 3. Itu yang secara umum ya. Yang pertama itu judul, yaitu kepala tulisan atau headline. Yang kedua subjudul atau subheadline. Yang ketiga amplifikasi atau perluasan atau penjelasan tentang produk. Jadi kayak deskripsinya gitu. Amplifikasi itu, tapi dalam iklan disebut amplifikasi. Jadi yang pertama itu judul. Judul itu terletak di bagian paling atas dari teks iklan, namun tidak selalu di atas, dan tidak semua iklan mencantumkan judul. Yang kedua, subjudul digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada calon konsumen, biasanya berisi mengenai keunggulan produk yang diharapkan mampu mengikat calon konsumen. Ketiga itu yaitu amplifikasi atau perluasan penjelasan tentang produk. Kan seperti yang Nazla bilang di awal, dia itu seperti deskripsi produk yang diiklankan. Dia lebih spesifik dia ngejelasinnya karena sesuai pengertiannya, yaitu perluasan ataupun penjelasan tentang produk. Dan sebelum membuat iklan itu kita harus punya rumusnya, gak asal buat aja iklan gitu. Jadi rumusnya itu disingkat IDCA, yaitu yang pertama attention, perhatian. Yang kedua interest, minat atau menarik. Yang ketiga itu desire, kebutuhan atau keinginan. Yang keempat itu conviction atau rasa percaya. Yang kelima itu action atau tindakan. Dan ini ciri kebahasan teks iklan atau kaidah kebahasaan. Ciri-cirinya itu adalah aturan bahasa yang digunakan dalam sebuah teks iklan. Kaidah kebahasaan di dalam teks iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama menggunakan slogan. Slogan itu perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok. Jadi kayak kata-kata bijak gitu loh yang buat peminat konsumen itu jadi kayak ini menarik nih gitu. Yang kedua itu kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Yang ketiga menggunakan subjek orang pertama, yaitu seperti aku, saya, dan kami untuk mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Ciri-ciri iklan yang baik itu ada di bawah ini ya. 1. Mempunyai sasaran yang jelas. 2. Mempunyai fokus atas hal yang ingin dikomunikasikan dari produk dan jasa yang diiklankan. 3. Mempunyai daya tarik tertentu. 4. Sajikan iklan dengan menarik. 5. Pilihlah slogan dengan kata-kata padat dan berisi gambaran terhadap headline di mana konsumen dapat membaca lebih detail. Yang keempat itu syarat teks iklan, itu harus objektif, jujur, singkat, jelas, dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, dan yang terakhir menarik perhatian orang banyak. Ditinjau dari bahasanya, iklan juga harus mempunyai syarat ini, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan.
Ungkapan majas yang digunakan memikat dan memiliki daya sugesti bagi halayak. Yang ketiga, bahasa disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan. Dan yang terakhir itu, teks iklan harus menuju sasaran. Langkah-langkah mention teks iklan itu yang pertama, satu, mempelajari apa yang diiklankan dan mengetahui produk pesaingnya. Yang kedua, mempelajari tujuan produk yang akan diiklankan. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengumpulan ide-ide. Yang terakhir adalah memilih ide yang paling terbaik. Jenis-jenis iklan tuh ada banyak ya, jadi di sini diantaranya iklan pemberitahuan atau pengumuman, contohnya itu kayak kelahiran, ulang tahun, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Dalam artian itu kalau iklan kelahiran itu hanya sebagian orang aja yang buat seperti iklan itu ya. Dan yang kedua itu ada iklan undangan yang berisi ajakan atau himbauan untuk mendatangi suatu acara. Yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat atau ILM. Contohnya adalah iklan KB atau iklan bahaya narkoba, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat itu iklan permintaan, yaitu iklan yang berisi permintaan sesuatu seperti lowongan kerja. Yang kelima itu iklan penawaran, yaitu iklan yang bertujuan menawarkan suatu produk. Iklan ini dipasang oleh perusahaan-perusahaan. Dan yang keenam itu iklan artikel, yaitu iklan yang berisi informasi atau penawaran panjang yang diawali dengan perkenalan, isi, keunggulan, dan penutup. Oke, sekian dari penjelasan Nada tentang materi ini. Semoga paham, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.